Perkenalkan, nama saya Vibia Harundiastuti. Perkenalkan, nama saya Fiska Aprilia Sabrina. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Halo, saya Kevin Aldi Fafajari. Halo, perkenalkan nama saya Arya Soma. Hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik. Seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum atau terdakwa. Seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana, pihak negara diwakili oleh penuntut umum dan jaksa, di mana jaksa harus menuntut atau mengajukan tuntutan perkara itu di muka pengadilan. Adapun tujuannya ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan mekanisme melalui penyelidikan lalu dilanjutkan oleh penyidik. Selanjutnya adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang suatu tindakan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur hukum acara pidana. Pemeriksaan hukum acara pidana memiliki prosedur. Yang pertama ialah pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan terakhir di dalam sidang, yang ketiga memajukan upaya hukum, dan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan hakim. Yang pertama, dalam pemeriksaan pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat menjadi bukti terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jumlah dan sifat bahan-bahan ini menentukan apakah si tertuduh akan dituntut atau tidak. Yang kedua ialah dalam pemeriksaan dalam sidang. Dalam pemeriksaan dalam sidang bertujuan untuk menguji apakah suatu tindak pidana betul-betul terjadi atau sah atau tidak. Dalam pemeriksaan ini, terdakwa telah dianggap sebagai subjek yang berarti telah mempunyai kedudukan yang sama dengan penuntut umum. Di sini tersangka diperbolehkan dan berhak memperoleh bantuan hukum menurut pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya ialah prosedur memajukan upaya hukum. Sesudah perkara diputus oleh hakim, maka apabila jaksa atau terdakwa tidak puas terhadap putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini dapat banding ke pengadilan tinggi. Kalau keputusan pengadilan tinggi belum memuaskan, dapat minta kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan terakhir ialah prosedur pelaksanaan keputusan hakim. Jika keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya sudah tidak dapat diajukan perlawanan lagi, maka keputusan itu dapat dilaksanakan, dan ini merupakan tugas jaksa untuk mengeksekusikan atau melaksanakan putusan hakim. Secara singkat yang bisa saya jelaskan mengenai prosedur hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengaduan, lalu diketahui petugas, dan membuat laporan tentang adanya bukti sah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Setelah itu, pejabat polisi melakukan penyelidikan untuk mencari bukti tersebut untuk mengetahui sahnya atau tidak. Yang ketiga, setelah menerima bukti sah, maka pejabat polisi melakukan penyidikan. Penyidikan ini untuk menyidik tersangka. Setelah dibuktikan bahwa tersangka ini bersalah, maka tersangka dibawa ke pengadilan umum lalu dilanjutkan ke pengadilan negeri untuk memberikan vonis atau keputusan hakim. Diketahuinya tindak pidana, yang pertama karena tertangkap tangan, yang kedua karena laporan, dan yang ketiga karena pengaduan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penuntutan, pasal 14 huruf B, tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidik oleh penyidik, guna menghindari kesan bahwa jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan lanjut. Penuntutan, tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang di negara ini, supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan sesuai pada pasal 1 angka. Surat dakwaan sesuai pada pasal 143, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
Kemudian, uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu, tempat tindak pidana, dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang terakhir ialah surat dakwaan akan batal atau tidak diterima jika tidak memenuhi ciri-ciri seperti yang sudah dijelaskan. Dakwaan. Dakwaan adalah dasar hukum sebuah acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan, di mana jaksa penuntut umum atau JPU yang menyusun dakwaan dan peran hakim yaitu tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas dakwaan. Selanjutnya ada pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada dua kompetensi, yaitu kompetensi pengadilan negeri dan juga kompetensi relatif. Kompetensi pengadilan negeri, kompetensi absolut pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang pengadilan umum. Kompetensi relatif di mana untuk perkara pidana kompetensi pengadilan negeri, kompetensi absolut pasal 84 KUHP berdasarkan pada lokus jalan. Tiga macam acara pemeriksaan. Yang pertama, acara pemeriksaan cepat. Kedua, acara pemeriksaan singkat. Ketiga, acara pemeriksaan biasa. Berikut adalah penjelasan dari acara pemeriksaan cepat. Yang kedua, acara pemeriksaan singkat. Pada dasarnya pengertian tentang Berikut adalah penjelasan dari acara pemeriksaan singkat. yang terakhir, acara pemeriksaan biasa, mengajukan berkas perkara. Yang terakhir adalah penjelasan dari acara pemeriksaan biasa. Pasal 184 KUHP. Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUA disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang mengandung sel-sel negatif delik. Hanya bukti-bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk pembuktian. Sistem pembuktian dan alat-alat bukti menurut halaman 19. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Putusan pengadilan merupakan hasil dari proses peradilan dalam sidang pengadilan, mengikuti prosedur sidang yang ditentukan oleh hukum dengan keputusan yang status hukum sang terdakwa bisa dicapai. Dan jika persidangan sudah selesai, penuntut umum membacakan tuntutan. Setelah itu penasihat hukum membacakan pembelaan dan pengambilan keputusan. Putusan, pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan dalam suatu perkara atau sengketa antar para pihak yang saling berkepentingan. Upaya hukum biasa diatur dari pasal 233 sampai 258. Upaya hukum biasa terdiri dari banding, kasasi, dan TRZ. Menurut kempriprof.go.id, banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap perkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Yang kedua adalah kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan kaseh, yang berarti memecah atau membatalkan. Yang ketiga adalah TRZ. TRZ merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Upaya hukum luar biasa diatur dalam pasal 259 sampai pasal 269 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, di mana upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan upaya hukum biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan untuk kasasi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari 1. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Yang kedua, peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.